Idenya ini dari mana? Ide mengangkat judulnya, Pak? Iya. Sebenarnya saya tidak magang di sana, Pak. Tapi Saya nggak tanya sebenarnya atau tidak sebenarnya. Saya bertanya idenya ini dari mana? dari saya sendiri, Pak. Tapi untuk objeknya saya dibantu teman. Objeknya dibantu teman. Iya. Apa bantuan temannya? Mungkin memperkenalkan saya dengan pihak Saya nggak mau mungkin. memperkenalkan saya dengan pihak Bapendanya, Pak. Oh begitu ya. Baik. Nah setelah itu mungkin saya lanjutkan ada penggalian masalah segala macamnya. Ya. Lalu timbul masalah mau akan diteliti dipecahkan masalah ini. Iya, Pak. Nah, masalah apa yang ditemukan? Yang pertama itu ada masalah seperti pengelolaan peserta yang masih dilakukan secara manual, Pak. Siap. Sehingga tidak terpusat dan juga memungkinkan berbagai kendala seperti kehilangan data dan lain-lain, Pak. Ya. Kemudian ada sistem absensi yang juga dilakukan secara manual, memungkinkan resiko manipulasi data yang dilakukan oleh peserta PKL. Dan juga kesulitan dalam pemberian tugas karena masih dilakukan secara langsung, sehingga saya rasa kurang efektif, Pak. Terus Selanjutnya ada fitur permasalahan, saya rasa cuma itu, Pak, yang ditemukan. baik. Dari masalah yang itu, apa solusi yang menurut Anda harus diberikan? Menurut saya yang pertama untuk mengatasi manipulasi data absensi, saya rasa absensinya dilakukan melalui sistem dengan fitur deteksi lokasi, Pak. Jadi peserta PKL tidak bisa absensi dari luar wilayah yang ditentukan, dan juga sistem akan mencatat otomatis kapan peserta itu absen, Pak, sehingga datanya mungkin lebih valid dan terpercaya, Pak. Dan juga selanjutnya untuk fitur mengatasi permasalahan kesulitan dalam manajemen tugas, solusi yang saya berikan adalah membuat fitur manajemen tugas, Pak, di mana pembimbing dapat memberikan tugas melalui sistem dan peserta juga dapat mengupload hasil tugasnya melalui sistem, Pak. Ya, baik. Apa metode, algoritma, teknik, model yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Metode untuk penyelesaian masalah, Pak. Ya, masalah telah ditemukan. Apa model, algoritma, teknik, atau apa utility yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Itu harus Anda pecahkan. Apa, Pak? Anda harus menyelesaikan masalah itu kan? Iya, Pak. Di dalam S1 S1-nya apalagi teknik informatika itu dia harus menggunakan model atau framework atau teknik atau algoritma atau utility untuk memecahkan sebuah masalah. Apa yang Anda gunakan? Kurang tahu. Nggak ada. Nggak ada metodenya. Coba baca abstrak Anda. Oke, Pak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru menghadapi kendala dalam pengelolaan peserta PKL secara manual dengan 50 peserta pada periode 2023 dan 2024 yang menyebabkan kesulitan dalam proses penempatan, pencatatan data, sistem absensi, monitoring kehadiran, dan manajemen tugas yang tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen praktek kerja lapangan berbasis web yang terintegrasi dengan struktur organisasi dan bidang spesifik Bapenda. Metodologi Rapid Application Development diterapkan pada periode 3 Desember 2024 hingga 17 Juni 2025 dengan keterlibatan aktif peneliti, kepala bidang sekretariat umum selaku penanggung jawab,
pembimbing PKL dan peserta PKL dalam pengelolaan dan pengembangan sistem. Sistem ini dikembangkan dengan fitur-fitur inovatif. Cukup. Apa yang Anda dapatkan metodenya di situ? Rapid Application Development. Anda menggunakan metode Rapid Application Development. Kenapa Anda memilih Rapid Application Development untuk mencapai masalah itu? Yang pertama karena keunggulannya Pak, karena sesuai dengan tujuan saya itu mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana metode pendekatan Rapid Application Development ini salah satu keunggulannya itu adalah melibatkan penggunanya secara langsung Pak, dan akan diuji secara iteratif. Tadi Anda telah mengatakan permasalahannya. Iya Pak. Apa hubungan permasalahan yang Anda kemukakan dengan metode yang Anda gunakan? Permasalahannya itu, hubungannya itu Pak, hanya melibatkan penggunanya aja Pak secara langsung. Tadi Anda mengatakan melibatkan pengguna, permasalahannya ini belum ada, tidak tersedia. Iya, tidak ada. Ya berarti tidak terkorelasi antara metode yang Anda gunakan dengan masalah yang Anda selesaikan. Ya? Iya. Baik. Apa yang Anda lakukan setiap tahapan dalam Rapid Application ini? Jelaskan. Yang pertama identifikasi masalah. Yang pertama itu saya mencari tahu dulu Pak masalahnya itu, tapi hanya identifikasi awal Pak. Jadi setelah itu saya menyimpulkan sendiri. Namun untuk mendapatkan informasi lebih mendalamnya, saya melakukan observasi dan juga wawancara, di mana melibatkan pihak penggunanya secara langsung untuk mendapatkan informasi yang mungkin lebih valid Pak. Selanjutnya ada desain sistem. Saya melakukan desain UML menggunakan activity diagram, use case diagram, class diagram, dan juga sequence diagram. Selanjutnya perancangan database. Saya merancang database dengan struktur dan tabel-tabelnya Pak. Kemudian ada perancangan desain sistem. Saya menggunakan Baik. Pada saat Anda melakukan perencanaan kebutuhan, apa yang Anda lakukan? Perencanaan kebutuhan Pak, Ya. saya pertama berdasarkan hasil pengumpulan data, saya memperkirakan Pak apa saja mungkin fitur-fitur yang dibutuhkan. Baik, ada bukti keterlaksanaan. Apa Pak? Ada bukti keterlaksanaan. Tahu maksudnya keterlaksanaan? Kurang mengerti. Ada buktinya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oh ada Pak. Apa? Dokumentasi. Mana? Di mana? Di lampiran Apa? di bagian belakang. Di lampiran. Iya Pak. Nah. Di lampiran dalam 128 ini? Iya. Ya, Iya Pak. 128 ya. Yang mana yang sini menyatakan bahwa ini upaya merencanakan kebutuhannya itu. Maksudnya Pak? Tahapan dalam Rapid Application pertama apa? Studi pendahuluan Pak. Studi pendahuluan. Mana studi pendahuluannya itu? Oh, saya tidak ada dokumentasi Pak kalau yang itu, bagian itu. Saya tidak hanya minta dokumentasi, buktinya itu. Tadi Anda menunjukkan di sini kan buktinya itu bahwa ini. Nah, yang mana buktinya bahwa itu telah dilaksanakan? Buktinya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Kemudian saudara melakukan apa lagi tahapan kedua? Pengumpulan data Pak melalui observasi dan wawancara. Mana buktinya?
Kalau observasi dokumentasinya ada di halaman 35. Halaman 35. halaman 35. Halaman 35. Jadi buktinya Anda melakukan observasi foto ini. Iya Pak, tapi ada juga hasilnya saya paparkan di situ. Anda berfoto lalu menyatakan sebagai observasi. Lalu observasi itu ada lamber foto di depan banner. Tidak Pak, Lalu, mengamati Pak. lah, tidak sesuai dong. Tidak sesuai. Jadi ketika dikatakan metodenya itu langkahnya A, B, C, D, keterlaksanaannya itu dilihat. Bila keterlaksanaan metode tidak dapat diverifikasi, maka secara ilmiah hasilnya diragukan. Memang begitu dalam keilmuan begitu. Keilmuan memang mengatakan begitu. Bila tahapan metodenya itu tidak terverifikasi atau not verified, contreng biru kata Twitter, maka itu bisa diragukan maksudnya. Seperti itu. Nah, oke, itu tahapan kedua. Tahapan berapa tuh? Tahapan keduanya tadi apa lagi? Ada wawancara juga Pak. Wawancara pengumpulan data berarti kan? Iya Pak. Ah, Itu ada dokumentasinya di halaman 36. ada dokumentasinya. Itu wawancara itu tahapan keberapa? Tahapan kedua Pak, termasuk bagian pengumpulan data. Berapa tahapan RAD ini? Ada 5 sebenarnya Pak. Cuman saya ini untuk pengumpulan datanya Pak. RAD-nya sendiri cuman hanya ada 5. Ada 5. Iya. RAD-nya ada 5. Jadi yang pertama Ada perencanaan persyaratan Pak, atau requirement planning. ya. Terus Kemudian yang kedua desain sistem. Yang ketiga pengembangan sistem. Yang keempat pengujian sistem. Yang kelima implementasi. jadi tahapan yang harus bukan wawancara itu di mana itu? Itu di tahapan penelitian saya Pak. Hah? Di tahapan penelitiannya. Bukan di dalam RAD. Oh, di dalam RAD tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi Anda laksanakan. Untuk melakukan tahapan yang pertama RAD Pak. Tapi dikatakan tidak ada di situ. Iya. Nah, yang paling dikuasai itu, yang paling penting dikuasai adalah alat untuk memecahkan masalah. Bagaimana seorang operator eskavator yang tidak tahu eskavator lalu jadi operator, lalu dia melakukan operasi staking dan clearing. Nggak bisa menggunakan alat. Macam mana bisa selesai kerja? Selesai kerja pun itu nggak bisa diterima secara standar. Aduh, gimana tuh, mana? Ini verified terhadap tahapan. Iya. Saya konfirmasi ulang lagi, ada berapa tahapan di dalam RAD? RAD itu ada 5 tahapan Pak. Ya. Apa saja? Yang pertama perencanaan persyaratan. Rencana, Kemudian ada desain sistem. desain sistem, Kemudian ada pengembangan sistem. pengembangan, Yang keempat ada pengujian sistem. pengujian, Yang terakhir ada implementasi Pak. implementasi. Di mana kan ditemukan di dalam ini? Ada di sini? Ada Pak. Ya, di mana tuh? Halaman berapa? Halaman 37 Pak. Halaman 37. 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 Halaman 37
Jadi rapid application, adapun hasilnya dilihat dalam poin-poin perencanaan. Ini tahapannya nih. Pendapat siapa nih? Maksudnya Pak? Pendapat siapa ini? Hasilnya ini Pak. Oh, pendapat hasil-hasil. Maksudnya gimana ya? Setiap metode, algoritma, model, framework pasti ada orang yang menghasilkan ini. Oh, Gak mungkin dia BIM salah BIM keluar framework, BIM salah BIM keluar RAD, gak mungkin. jadi saya ambilnya dari Jurnal Wijaya tahun 2021. Apa katanya di sana? Berapa tahapan di Jurnal Wijaya itu? Di sini ada 3 tahapan Pak, tapi masih bisa dikembangkan Pak sesuai dengan kebutuhan. Bukan level kamu kembangkan itu. Mengembangkan sistem itu S3. Jadi kamu mau kembangkan. Enggak sih. Kalau mau kembangkan kamu nanti kita verifikasi modelnya. Ini yang saya kembangkan, ini 3, lalu saya buat jadi 5. Nanti modelnya diverifikasi. Kenapa perlu ditambah? Teori dari mana mengatakan dia perlu ditambah? Pakai grand teori yang mana? Nah. Jadi level S1 cukup ada metode, gunakan metode itu mencari masalah. Jadi dari mana kamu bisa katakan? Kamu yang mengatakan di halaman 14 ini ada 3. Iya Pak. Nah, ini di sini nih. Nah, tahapan pengembangan ada 3: requirement, design, implementasi. Lalu kemudian kamu kembangkan jadi 5. Dasarnya itu apa mengembangkan itu? Kenapa perlu dikembangkan? Apa kelemahan yang ada, yang sudah ada? Nah, untuk kelemahannya itu kamu harus uji dengan menggunakan R&D, Research and Develop. Ada studi pendahuluannya, mana studi pendahuluan? Nanti hasil studi pendahuluan mana? Dilaporkan lagi. Seperti itu. Ya? Iya Pak. Ah, itu kumaha gimana? Baik. Pak, mau acara? Oke, boleh. Cepat saja. Cepat acara kita. Ya, di situ bisa. Ambil ada dia. Ya. Oke. Baik, saya kira dari saya udah sih. Jadi itu aja yang kamu harus pahami, bahwa gunakan teori yang ada. Gunakan teori yang ada untuk kamu lakukan. Jadi nggak usah ditambah. Tapi maaf Pak, saya mau nanya nih Pak sebelumnya. Karena kan kalau dilihat dari jurnal ini Pak sumbernya, itu ada hanya tiga tahapan Pak. Di mana desain setelah itu langsung implementasi Pak. Jadi itu memang tidak perlu pengujian dulu Pak. Kalau kamu mengatakan perlu pengujian, kamu buktikan bahwa itu perlu. Buktikan bahwa itu perlu. Itu bisa satu skripsi. Membuktikan bahwa ini perlu ini. Itu S2 bukan tuh. Misalnya kamu masak beras untuk jadi nasi. Biasanya itu beras diaduk, dicuci, disiram. Nah sekarang ini kamu mengatakan berasnya harus dijemur. Berarti kan melewati yang biasa ini kan? Iya. Beras dijemur berarti ada sesuatu tujuannya. Itu bisa satu skripsi pula. Nah. Baik. Jadi untuk S1 cukuplah apa yang dikatakan oleh teori itu, gunakan itu dalam metode itu. Nah, biasanya sebuah metode itu bisa dikembangkan oleh beberapa ahli. Nanti dia mengatakan mungkin kalau di dalam AI itu ada Formula lah, HTS lah, dibuatnya model-modelnya sebenarnya itu hybrid. Nah itu bisa digunakan untuk verifikasi untuk melakukan
penyelesaian masalah. Ya, Ya, baik Pak. baik, saya kira cukup dari saya. Oke. Oke, ini terima kasih sudah diserahkan kepada Pak Sarul. Saya mohon izin, Pak. Itu nanti closing ya. Iya. Ya, Pak, silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sudah dibuka juga itu. Iya. Silakan Pak Sanul. Akan bertanya berarti ya. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terkait dengan Ya. apa yang sudah dikatakan oleh Iya. saudara Kang Hafiz, Ya, Pak. ya dari metode yang dipakai sebenarnya ini metode yang sudah cukup lama ya, Iya. dan ini bisa dikatakan metode yang Ya. sudah awal-awal ada lah gitu ya dalam pembuatan media informasi dalam satu web ya. Iya. Artinya tidak ada kendala di sini ya, ya kan? Iya, Pak. Ya, karena kita bicara tentang sistem dan bagaimana ya tujuan dari skripsi ini kan adalah implementasi sistem ya, manajemen. Iya, Pak. Jadi yang kita fokuskan ke situnya. Kalau saya tidak ada masalah Iya. dengan metodenya. Nah, sekarang bagaimana implementasi sistem itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem, ya kita akan mengacu kepada kebutuhan sistemnya. Ya, karena sistem masing-masing itu kan berbeda-beda ya. Iya. Dan kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kegiatan praktek kerja lapangan PKL. Iya, benar. Dan tempat yang digunakan adalah beda ya. Iya. Ya, tadi sekilas dapat informasi kalau Tidak nyampe. kamu ke sana apa namanya? Karena adanya bantuan teman ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, secara otomatis berarti kebutuhan kamu terhadap sistem Ah. ya mungkin bisa dikatakan minim, ya kan? Ya, walaupun sebenarnya kamu sudah pernah melakukannya, tapi tidak di sana kan gitu ya. Oh, iya. Ya. Kebutuhan sistemnya otomatis akan sangat tergantung kepada pihak Bapeda, ya. Iya, Pak. Dan tadi saya dapat informasi dari kamu tahun 2023, 2023 2024, Pak. berapa? 50 peserta, Pak. 50 peserta. Berarti 2024, 2025. Ya. Belum dia ada datanya, Pak, sama mereka, Pak. Saya udah minta. Oh gitu. Iya, Pak. Ya. Ini terkait dengan responden yang kamu pakai ya. Iya, Pak. Otomatis respondennya akan mengacu kepada pihak yang terkait langsung ya. Iya, benar, Pak. Pertama adalah admin. Admin di sini siapa? Kepala bidang sekretariat umum, Pak. Artinya itu ya, Iya, Pak. kepala bidangnya. Dan itu yang kamu temui. Iya. Ya, kemudian yang kedua adalah para pembimbing ya. Iya, benar, Pak. Ya, saya sebut para pembimbing karena pembimbingnya masih banyak. Iya, benar. Ya, kalau mengacu ke PKL 2003-2024 ada 50 orang. Itu berapa pembimbing? Totalnya 11 pembimbing, kalau tidak salah. 11 pembimbing. Masing-masing pembimbing berarti ada 4 orang. Hampir, Pak. Cuma Pak. kadang dia bergantian juga, Pak. Misalnya sudah selesai mahasiswa. Ya, saya nanya jumlahnya saja. Iya, Pak. Ya, berarti ada 4 atau 5 lah. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Kenapa saya bertanya seperti itu? Ini tergantung sistem ya, pembuatan sistemnya. Ya, kita bicara sistem aja. Kemudian karena ini 2023-2024, berarti kan sudah lewat nih. Iya, benar, Pak. Sementara sistem yang kamu buat selesainya kapan? Tahun 2025 ini, Pak. Ya, baru 2025. Iya, Pak. Jadi implementasinya bagaimana gitu ya? Apakah diimplementasikan atau belum? Sebenarnya sudah saya masukkan ke server internal mereka, Pak. Dan sekarang implementasinya Sudah, Pak. Sudah. sudah implementasikan. Tapi kamu tidak mendapatkan berapa jumlah
Maksudnya mungkin kalau untuk digunakannya mungkin di periode magang selanjutnya Pak. Kalau berdasarkan informasi kemarin mungkin di bulan 9 Pak. Mungkin bulan 9. Iya. Iya. Artinya kegiatan magang ini sekali berapa? Dia tidak nentu Pak, tapi Iya. di periode Agustus itu belum ada lamaran kemarin Pak untuk magang. Berarti selama kamu melakukan skripsi ini belum ada mahasiswa magang? Mahasiswa PKL? Oh ada Pak, cuman di akhir periode mereka. Jadi memang sistemnya memang belum digunakan gitu. Oke, di akhir berarti ya? Iya Pak. Dan kamu nggak tahu ya berapa orang? Yang di selama saya skripsi Pak, Iya. itu ada 5 orang. Hanya 5 orang? Iya. Berarti turun dong ya dari 50 ke 5 orang? Iya Pak, mungkin karena udah ada yang selesai atau saya kurang tahu juga. Oh. Ya, kita karena terkait dengan implementasi ya, ya terkait dengan responden yang kamu gunakan ini di sini kan 9 orang nih ya. Iya Pak. Kira-kira 9 orang siapa? Satunya itu administrator, 3 pembimbing, dan 5 peserta PKL. Berarti yang 5 itu kamu gunakan Iya. semua? Iya. Oke. Berarti 5 ini karena memang tersisa 5 gitu ya? Iya benar Pak. Secara akumulasi kamu tidak tahu berapa total dalam 1 tahun ini? berarti? 1 tahun ini belum tahu. Belum ada? Iya. Kira-kira kenapa kamu nggak ada? Kemarin saya udah minta sih Pak, mungkin dari pihaknya memang belum mencatat gitu Pak. Mereka hanya ngasih tahun 2023 dan 2024. Ya. Jadi hasil yang kamu coba lakukan di UAT ya? Iya. Uji apa buat itu? User acceptance testing, jadi uji persetujuan pengguna gitu Pak. Ya. Dan hasilnya di atas 81 ya? Iya Pak. Dengan tingkat penerimaan justru 97 ya? Iya hampir. Ya, itu kan angka yang besar ya? Iya Pak. Artinya secara implementasi ini kan sudah bisa dikatakan ya di black box oke, di UAT pun juga sudah oke ya? Iya. Ya, baik. Di abstrak saya baca ya, Iya. ada gitu ya. Cuma hanya saja barangkali entah kenapa di kesimpulan saya tidak menemukan itu. Ya. Sementara menyimpulkan sesuatu itu ya, dari apa yang sudah diujikan gitu ya. Oh iya. Dan tentunya diberikan analisisnya gitu ya. Dan analisis itu sudah ada di bagian pengujian ya. Iya. Tapi entah kenapa kamu tidak mencantumkan itu ada di bagian kesimpulan. Nah, saya mulainya dari penutup ini Oh iya. ya. Iya. Nah, poin penutup pertama itu itu kesimpulan atau latar belakang. Kesimpulan permasalahannya sih saya buatnya sih. Nggak perlu ya, karena bicara sistem itu kita nggak bicara masa lalu ya. Oh iya. Sudah kamu gambarkan itu latar belakang Iya Pak. ya. Iya. Dan itu yang menjadi alasan kamu menyimpulkan membuat sistem dan sistemnya bekerja Iya. ya. Nah, itu poin utamanya gitu. Artinya harusnya kamu lebih kepada hasil ya, bukan masa lalu. Baik. Paham ya? Iya Pak. Jadi poin pertama saya anggap tidak ada guna gitu. Oh iya. Jadi silakan nanti dicoret. Nah, cuma penggantinya apa nih? Gitu. Nah, itu tidak kamu satukan. Nah, sementara di poin kedua ya, sistem telah dikembangkan ya, sesuai dengan alur dan ketentuan manajemen PKL yang berlaku di Papeda. Ya. Nah, ini kan tidak ada hitungan. Artinya kamu lakukan di sini kan uji black box berarti kan? Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Ya. Apa hasilnya? Hasil pengujian black box-nya Pak. Iya. Hasilnya semuanya berfungsi dengan baik Pak. Berdasarkan test case yang sudah dilakukan. Iya. Ada disampaikan itu di poin nomor 2. Tidak Pak. Tidak. Tidak ada. Poin nomor 3. Ini kan kuat kan? Oh iya Pak. Tidak juga Pak. Untuk kuat ya pun juga tidak ada. Oke ya. Iya. Nah, jadi sistematikanya itu
ya membuat kesimpulan ya lebih kepada hasil yang Hasil. dapat. Ya. Baik. Nah, mungkin kalau bicara kendala dan segala macamnya, ya itu yang kamu berikan di saran. Ya, Baik. setahu saya seperti kamu nggak ada masalah di sini. Nggak ada kan? Tidak. Jadi kesimpulan kamu nih bagi saya ini belum cukup ya. Iya. Belum cukup menggambarkan apa yang kamu dapat. Ya. Ya, baik. Nah, apalagi kalau kita mengaca ke bagian manfaat dan tujuan penelitian. Ya. Saya yakin nih kalau saya tanya lebih jauh nih, kamu mampu nggak menjawabnya nanti? Ya. Poin pertama tujuan penelitian kamu adalah mengembangkan sistem manajemen PKL. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Orkis, ya. Iya. Mengembangkan sistem manajemen. Wah, ini karena namanya pengembang itu berat gitu ya. Nah, jadi bukan mengembangkan mungkin bahasanya, ya, mengimplementasikan gitu ya. Baik, Pak. Oke ya. Iya. Nah, karena kamu bicara di sini mengembangkan, ya, otomatis ada kajian-kajian dan itu berat. Ya, dan kajian-kajian itu akan sangat tergantung kepada tempatnya dan kebetulan tempatnya Bapeda. Nah, saya nggak tahu nih apakah pihak Bapeda meminta kamu mengembangkan atau tidak. Mengembangkan enggak? Enggak kan? Iya. Ya, otomatis kamu tidak harus sampai ke sana gitu ya. Nah, ini lebih kepada narasi saja, ya. Jadi silakan deskripsinya dirubah gitu ya. Iya, baik, Pak. Itu bukan mengembangkan. Nah, cuma ya, karena di sini ada fitur yang kamu tawarkan. Yang pertama adalah penempatan otomatis. Iya, benar, Pak. Yang kedua monitoring real time. Iya. Ya. Yang ketiga penilaian komprehensif. Iya. Nah, saya ingin fokus ke tiga hal ini saja. Ya, Iya. sudah dibuktikan penempatan otomatis. Sudah. Apa yang menjadi ukuran dia bisa sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga dia tidak ada masalah di situ. Yang kau maksud sini kan penempatan otomatis kan untuk mahasiswa magangnya kan? Iya, Pak. Karena sebelumnya masih mereka datang ke perdivisinya gitu, Pak. Kalau sekarang melalui sistem saja, Pak. Jadi bisa tahu siapa pembimbingnya, divisinya apa gitu. Penempatan otomatis itu yang kau maksud sistem bekerja sendiri atau pihak pembimbing atau admin yang bekerja? Admin sebenarnya, Pak. Admin. Melalui sistem tuh, tidak saya. Ya. Nah, artinya admin sebenarnya tidak bekerja juga karena dia otomatis. Iya. Iya. Kamu kan membahas apa itu otomatis? Otomatis itu secara langsung gitu. Hah? Otomatis itu Iya, tidak melibatkan siapa-siapa, Iya. karena sistemnya yang bekerja. Ya, iya. itu otomatis. Tapi kalau masih melibatkan orang, admin kah gitu ya? Admin itu hanya mengkonfigurasi sehingga dia otomatis. Kalau udah dikonfigurasi selesai, sistemlah yang bekerja tanpa lagi campur tangan admin. Ya, termasuk di situ pembimbing ataupun siapapun yang terlibat ya dalam mekanisme kerja di Bapeda. Ya, nah itu semua otomatis. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah demikian? Belum sih, masih. Nah, belum kan? Iya. Ya, berarti tujuan penelitian kamu tercapai tidak? Tercapai tidak nih? Nah, sebenarnya tujuan penelitiannya itu, Pak, untuk mendigitalisasi aja, Pak. Bukan, harusnya memang bukan penempatan otomatis. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita mengacakan tujuan, ya, harusnya itu yang kamu capai karena tujuan kamu di situ. Iya. Ya, kalau tujuan kamu itu kamu capai yang lain, kira-kira sampai nggak tujuannya? Tidak. Nggak sampai kan? Iya. Nah, jadi mau yang saya tagih tujuannya kan? Atau kesampaiannya kamu di mana? Kan yang harus saya tagih tujuannya kan? Iya. Kamu di sini tujuannya kalau tamat dapat sarjana komputer. Iya. Tahu kamu di sini lulusnya sarjana ekonomi. Gimana? Gak bisa. Sampai nggak tujuannya? Tidak. Perlu nggak saya tagih kalau kayak gitu? Oh, tiba-tiba sarjana ekonomi gitu. Iya. Ya, berarti kamu salah tujuan. Ya, Iya, Pak. jadi gimana nih? Mungkin diganti aja, Pak, kata-katanya di sini. Kok mungkin diganti? Sebenarnya tujuan kamu mana gitu? Sebenarnya hanya untuk
mendigitalisasi aja Pak, prosesnya kan awalnya manual, Hmm. sekarang melalui sistem, tapi mungkin saya tulisnya di sini otomatis. Nah, itu dia ya, hati-hati dalam penggunaan kata-kata. Ya. Pengembangnya juga salah, ya. Penggunaan kata otomatis itu juga salah. Ya. Nah, kalau salah membuat tujuan berarti gimana? Secara sistem gimana dalam sistem manajemen? Tidak tercapai. Gagal kan? Ya. Kan dalam ilmu manajemen kayak gitu tuh, ya. Faktor penyebab kegagalan apa? Gagal dalam merumuskan tujuan kan? Kira-kira kalau kamu disuruh ditanya sekarang kamu berhasil atau gagal, jawabannya gagal tuh. Iya. Iya. Gagal. Walaupun kamu udah buat sistem nih, ya tapi tujuannya bukan itu. Kira-kira gimana? Mungkin diperbaiki. Perbaiki. Nah yang kamu sekarang tiba-tiba tamatannya SE gitu ya, udah perbaiki gitu ya, ya, nah, SE aja lah Pak tamatan saya gitu. Karena kamu sini masuk ke sini SPAM gitu, tiba-tiba muncul keluar di kampus lain yang SE, saya nggak tahu di kampus kita ada yang keluar SE apa belum ya, ya, gimana tuh? Kita ubah aja, Apa kan SKOM, Enggak. Hah? Tidak. Mana yang kita ubah? SE nya apa SKOM-nya? SE. SE nya kan? Iya. Ya, karena tujuan kamu ke sana gitu, ya. Kecuali kamu udah rumah, berarti tujuan saya bukan SKOM Pak, SE saja. Iya, karena hasilnya SE. Ya? Tidak. Itu dia ya. Jadi saya nggak bisa memberikan penilaian maksimal ya dalam konteks ini, ya. Karena kita di hari ini ya tidak mencapai tujuan ya. Kalaupun nanti kita ubah ya, dengan persetujuan tim ya menguji, ya saya pikir ya boleh gitu ya, tapi tidak maksimal, ya, tidak masalah gitu ya. Walaupun ada perbaikan, perubahan, ya, intinya kita kan belum melihat nih sistem yang kamu bangun, ya. Iya Pak. Kira-kira bekerja atau tidak, walaupun secara black box oke semua gitu ya. Iya Pak. Coba saya ingin satu hak saja gitu untuk membuktikan kamu bisa mengerjakan aplikasi ini ya untuk satu implementasi saja ya. Bisa nggak saya minta? Bagian apa? Saya ingin di luar konteks ini nih, kamu buat saja lah hello world-nya gitu ya. Boleh hello world itu dicetak, tampilkan menu printnya. Bisa nggak? Tidak. Soalnya saya juga jujur saya pakai AI juga Pak. Oke, AI aja. Bantuan. Kan gampang tuh, tinggal minta AI. AI tolong bukan hello world dan menu. Oh berarti boleh pakai AI Pak. Boleh? Hah? Bisa Pak kalau pakai. Nah, kamu nanya saya boleh apa tidaknya? Kamu udah pakai, Iya Pak. boleh apa tidak? Masa Pak? Hah? Kurang tahu, kamu siap gagal nih berarti hari ini. Tidak. Karena kamu nggak tahu. Hah? Siap gagal. Tidak Pak. Cari tahu dulu dong kalau begitu ya. Boleh apa tidak? Kalau jawabannya tidak boleh, berarti kamu gagal. Gimana, boleh apa tidak? Kamu jangan tanya saya, kamu tanya referensi kamu. Boleh apa tidak? Boleh sih Pak. Hah? Boleh. Boleh. Coba, Apa Pak? coba lah. Buat ininya Pak. Iya. Tampilan itu aja. Menampilkan dan mencetak tampilannya. Mencetak dalam konteks ini ya, menggunakan video output monitor ya. Ada wordnya di monitor, tapi print outnya serah mau PDF atau printer. Bisa? Saya coba ya. Coba kita lihat dulu. Saya kerja kamu. Gelap ya. Masih gelap lagi. Gelap kali.
Ini di luar sistem saya ya Pak? Iya. Kalau sistem baru kemudian hello world biasa ya, seperti semua orang bisa. Coba saya minta dikaitkan dengan menu printnya, ya hello world bisa di print. Mau ikut nanti Pak? Kan? Itu bisa ya? Itu nggak? Nulis karya ilmiah. Gini Pak. Saya cuma pengen hello world, nggak ada kata-kata lain. Bisa ada bawahnya Pak. Ini. Oke. Kenapa kamu hapus kan? Tidak harusnya hapus. Di komen bisa sih. Semudah itu ya. Jadi dari apa yang kamu kerjakan, berapa persen menggunakan AI? Mungkin saya cuma ngasih alur proses bisnisnya aja Pak. Kemudian yang mengoding memang, Berapa persen? mungkin hampir seluruhnya sih. Hampir seluruhnya. Ya. Jadi setiap menu itu kamu minta AI menyelesaikan. Iya. Ya. Jadi nggak butuh sejarah komputer. Hah? Hah? Betul nggak? Mungkin untuk ini aja Pak, cara berpikirnya kan orang awam juga mungkin Ya, masih mending SE dong. Ya, kan manajemen. Membutuhkan kemampuan manajemen kan, manajerial ya kan. Ya, karena sesuatunya tinggal memanfaatkan media AI. Ya. Sekarang bagaimana memang create sistem kan? Sistemnya bekerja seperti apa? Ya. Kalau udah tahu paham cara kerjanya, udah selesai. Ya, karena AI akan menjalankan apa yang diminta, ya kan? Ya. Jadi kira-kira masih butuh kuliah komputer? Hah? Masih butuh? itu saya Kira-kira butuhnya buat apa? untuk pengetahuan fundamentalnya ya Pak. Apa itu? Misalnya mungkin kalau misalnya orang awam itu dia belum tahu gitu Pak, proses bisnisnya itu bakal gimana, logiknya nanti Kalau gimana. bisnisnya kan orang ekonomi, Yang algoritmanya bakal gimana. kan lebih ke manajemen proses kan? Manajemen proses berarti yang tahu siapa?
orang bisnis kan. Jadi harus didalami ilmu bisnis dong kalau gitu. Karena kegagalan kita adalah berbisnis, dan jadi karyawan, ya kan? Kamu nanti kalau ada kamu sendiri mau jadi apa? Belum tahu juga. Kan skill programming udah selesai tuh, ya. Kebutuhan kamu apa? Kan fundamentalnya. Kamu udah tahu kan fundamentalnya? Iya. Kira-kira kalau nanti kamu tamat jadi apa? Kalau bisa sih Pak, pengen ambil yang sesuai itu, Ini sesuai apa tuh? sesuai bidang, misalnya sesuai jurusan saya gitu. Apa tuh? Misalnya programmer, cuman memang mau memanfaatkannya aja gitu Pak. Iya itu. Masalahnya gimana? Maksud saya kamu mandiri, mau bikin usaha, atau mau melamar? Mau melamar Pak. Nah, melamar itu apa kamu melamar? Maksudnya Tahu mau melamar saja kan kamu sudah tahu cara kerja itu. Tidak yakin ilmunya bermanfaat? apa Pak? Tidak yakin ilmunya bermanfaat? Yakin. Yakin kan? Artinya kebutuhan yang penting kamu cari sistemnya. Ya. Sekarang nih di saran kamu ini baru diuji di Bapeda, tinggal diuji di tempat lain. Ya. Iya. Nah, kalau sistem kamu bagus, kamu yakin tidak bisa menawarkannya? Belum tahu Pak untuk sekarang. Belum tahu Pak, karena memang fokus Kamu saya. udah diuji nih, uji kuatnya udah ada, dapatnya tinggi lagi 97% itu. Iya Pak, tapi kan hanya di Bapenda Kota Pekanbaru Kan saja. kamu udah ngasih saran nih. Iya, mungkin ke depannya Pak bisa dikembangkan lagi. Kamu nggak yakin bisa dikembangkan? Dan saya kan masalah keyakinan. Iya kan Pak? Yakin kan? Iya. Berarti kamu tinggal nawarkan, ya, propos kamu di situ, ya, ajuan proposal. Sekarang udah dapat nih Bapeda. Nanti siapa lagi ke dalam sana? Saya nawarkan ini karena setiap ini pasti ada PKL-nya kan? Iya Pak. Setiap lembaga pasti ada PKL-nya. Ya. Sekecil apapun bengkel-bengkel juga pakai. Tahu dengan sistem satu ini udah banyak. Iya. Pertanyaan saya, ini kan kamu ajukan sebagai saran. Iya. Ya, kalau saya tanya kamu sendiri, kamu bisa tidak Maksudnya Pak? mengerjakannya? Mengerjakan gimana Pak? Saran ini, Mungkin yang pertama sama kedua Pak. Untuk saat ini bisa saya. bisa? Yang pertama itu kan ada notifikasi melalui WhatsApp tapi saya Bisa. bisa saya Pak. Kenapa kamu jadikan saran? Karena mungkin belum dibutuhkan untuk sekarang, untuk Kenapa gak dibutuhkan? Salah satu unsur real time kan itu, ya, feedbacknya ada notifikasi. Biar ada butuh feedback apa tidak? butuh. Nah, itu kan sistemnya kamu buat. Kenapa jadikan saran? Saran itu karena kamu nggak bisa, ya. Kamu belum bisa menerapkannya, itu boleh jadi saran. Tapi kamu bayangkan, oh saya butuh ini nih, tapi saya belum mampu. Udah jadikan saran sehingga dilanjutkan oleh orang setelahnya. Paham ya? Nah kalau kamu bisa lakukan, kenapa tidak? Ini kan kebutuhan sistem, ya. Sistem kamu butuh ini loh gitu. Nah, saya heran aja, kenapa dijadikan notifikasi ini jadi saran, ya. Nah kamu bicara real time. Real time kamu maksudnya apa? Buka sistemnya, buka webnya. Iya itu aja. Hah? Itu nggak real time namanya. Ya pas butuh memang bisa dibuka. Iya.
Ya, real time itu kapan? Ketika ada mahasiswa atau siswa magang absen, keluar notifikasinya si Ado hadir, itu real time. Tapi kalau dia buka dulu, baru kelihatan oh dia sudah hadir, itu nggak real time namanya. Ya, Iya. paham ya? Kamu harus buktikan ini. Ya, ya kamu nggak ada kendala katanya. Ya, tadi bisa ya? Yang WhatsApp bisa Pak? Oke, terserah, yang penting bisa. Iya bisa. Oke ya? Iya Pak. Ya, kalau kamu pakai email dulu Pak, tentu saya tanya kendalanya apa. Email tuh saya pernah coba Pak, tapi kendalanya tuh email kadang dia masuk ke folder spam gitu Pak kalau mengirimkan notifikasi. Kamu tanya sama AI, kenapa maksudnya itu? Salahnya di codingnya atau salahnya di caranya? Ya, bisa kan? Nanya bisa. Hah? Ditanya bisa Pak. Bisa kan? Ada jawabannya kan? Ada. Sekarang ini kalau belajar sendiri gampang itu, ya, nggak perlu berharap orang, kita sendiri kerjakan. Yang penting tahu promptingnya, ya. Iya. Nah, itu poin pertama di saran. Poin kedua, filter backup otomatis. Kamu bisa jawab tadi, bisa berarti ya. Yang ini Pak, yang email WhatsApp. Dalam poin nomor 2, fitur backup otomatis. Backup otomatis saya belum Kendalanya apa? saya belum ngerti ya. Sama saya belum. Tinggal tanya aja ya. Tapi saya kurang yakin ini. Kurang yakin? Belum kamu coba berarti? Belum coba Pak. Nah, coba dulu. Ya. Sesuatu yang dibutuhkan sistem dan itu harus terapkan. Ya. Nah, kapan kamu mengatakan menyarankan jika kamu udah menyerah? Ya. Paham ya? Iya. Ini kebutuhan sistem tidak? Kebetulan. Kebutuhan sistemnya kan? Iya. Nah, saya nggak yakin kamu udah menyerah nih, belum kamu coba, ya kan? Iya. Nah, berarti harus kamu lakukan dulu, ya. Dan sistem mengautentikasi ya secara two factor authentication ya. Itu faktornya maksudnya dua level atau? Maksudnya itu mungkin kayak verifikasi dari email gitu Pak. Oh, verifikasi PBB sesuatu kayaknya atau sistemnya. Faktornya Pak. Hah? Mungkin kalau misalnya dia Iya. login gitu kan Pak. Dia ada ngirimin Nanti menu loginnya ya. iya loginnya. Oh, loginnya harusnya terverifikasi gitu ya. Iya benar. Dan itu dua level, dua cara. Iya, dan mungkin melalui email. Satu email, satu bisa lewat nomor handphone gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu yang jadi kendalanya. Iya. Kalau saya suruh kamu kerjakan lagi bisa? Kurang yakin ya. Kurang yakin, tapi Iya. coba dulu. Iya kalau coba saya siap Pak. Nah, oke. Saya nggak mau ini jadi saran. Ya. Paham ya? Saran itu suatu hal yang masih visioner ya. Kita melihatnya itu dibutuhkan ke depan gitu. Ya. Dan itu belum bisa kamu jawab. Apa maksudnya? Nah, itulah yang kemudian disarankan. Nah, saya nggak tahu nih poin nomor 3. Ya kan ke depan sistemnya tidak menyala, kan udah jelas ya. Dan implementasinya di berbagai instansi aja kan. Iya. Artinya ya ini bersifat tentatif, boleh disarankan. Tapi kamu bisa nggak? Ya bisa kan? Tapi belum dikerjakan saja. Ya, nggak masalah. Artinya orang mau coba di tempat lain Iya. dengan cara yang sama. Ya, untuk S1 nggak apa-apa. Ya. Kalau di S2, S3 nah pengembangannya mungkin yang perlu dipikirkan. Ya. Nah, ini kan bukan pengembangan, ini penerapan saja. Ya, di berbagai tempat. Oke ya. Iya. Ya, sebenarnya di kesempatan kali ini kita harus menguji sistem yang kamu buat ya. Karena ya tadi itu yang dilihat itu adalah apakah dia belum bekerja. Nah, kemudian terkait dengan tadi jumlah respondennya cuma 9 gitu ya. 4-nya dari pihak
bisa dikatakan sampel, ya, bukan sampel lagi, memang responden kamu itu bisa dikatakan keseluruhan ya. Tapi saya nggak yakin keseluruhan karena pembimbing tadi ada 11 orang kamu bilang ya. Cuma agak aneh aja memang ketika jumlah pembimbingnya lebih banyak daripada jumlah siswa magangnya gitu ya, siswa KL. Maksudnya cuma 5. Iya, untuk saat itu ini. Iya, ya, pembimbingnya ada 4 ya. Kalau pembimbingnya ada 11, ya, bagus sebenarnya kalau bisa dilakukan ya. Iya. Tujuannya tentu adalah untuk memperbesar nilai rata-rata yang didapat. Ya, itu tujuan kuat. Karena kalau semakin banyak sampelnya, tentu hasilnya akan lebih valid. Iya. Ya. Saya cuma agak kecewa saja di situ. Ya, karena jumlah sampelnya terlalu sedikit. Ya. Tapi karena sudah memenuhi, bisa dikatakan respondennya totalnya gitu ya. Cuma mungkin pembimbingnya nih yang harus dikejar ya. Karena pembimbingnya juga menentukan ya, harusnya bisa semua karena tidak banyak juga gitu ya, jumlahnya 11 ya. Saya pikir dengan jumlah 11 kalau ada yang menolak ya paling hanya 1-2 gitu ya. Bagi saya itu penting dilakukan. Nah, kira-kira kalau saya suruh, bukan saya suruh mungkin, saya tanya aja lah dulu, kalau sistem ini kamu cobakan kepada, nanti sisanya berapa orang lagi? 6 orang. Pembimbing ya, Pak? Sekitar 8 orang. 8 orang lagi? Iya, Pak. Dari 5 orang, dari 4 orang itu yang sudah ini berapa? 4 orang kan? Tapi yang satunya bukan pembimbing, Pak, dia admin. Iya, maksudnya di luar adminnya. Iya, Pak, berarti 8 orang lagi. 8. Kalau diminta pendapat mereka, menurut kamu gimana? Nggak perlu. Hah? Soalnya mereka juga Sibuk. sibuk sih, kemarin saya sudah coba. Alasannya kan dapat nanti ya. Iya. Saya ingin kamu berusaha aja sebenarnya. Ya. Harusnya dengan jumlah yang sedikit itu kamu uji sistem kamu, mereka bilang oke, udah selesai. Ya. Kan poin yang dinilai dari itu kan nggak banyak kan. Pemimpin itu berapa poin? Ini untuk mencakup ke semuanya, Pak. Jadi untuk umum. Kan kebutuhan pembimbing aja kan. Dulu ML kamu pembimbing sama ini beda kan? Admin. Iya, Pak. Ya. Berarti pembimbing kan yang uji tentang yang mereka lakukan. Kegiatan pembimbing apa saja? Memberikan tugas, terus melakukan review logbook dan penilaian. Jujur ya, saya ingin dapat hasil sebenarnya dari pembimbing. Saya nggak akan dulu hasil poin-poin yang mereka lakukan itu bagaimana untuk terhadap 5 orang tadi. Bisa nggak dibuktikan untuk 1 orang pembimbing saja dengan 1 orang mahasiswa? Maksudnya Ya bukan sistem. buat sistem. Gak apa-apa, makin panjang gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai. Itu memang saya. Saya lagi tidak ada nih, tidak ada. Iya, betul. Yang sudah diimplementasikan ya, Pak? Iyalah, kita lagi sistemnya udah oke dulu belum? Sistem.
cuman akun pembimbingan ini yang ada Pak. Sesuai? Kan mereka mungkin sudah diganti-ganti passwordnya, jadi cuman ini yang saya dapat. Kamu nggak bisa masuk? Ini Pak, tapi cuman akun ini. Oh gitu, yang lainnya nggak bisa. Iya Pak. Berarti otoritasnya udah dilepas ya? Kalau untuk akses servernya saya masih bisa sih Pak, cuman mungkin ada yang udah diganti sebagian Pak, saya belum coba semuanya. Kamu nggak bisa ini kan? Iya Pak. Mereset ke awal. Passwordnya aja yang direset. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah yang satu itu aja mana itu? Nah ini Pak, ini sudah di halaman. Tapi nggak ada mahasiswanya. Iya Pak, mungkin kan mereka memang belum ada penerimaan mahasiswa. Berarti yang belum diujikan ke 5 orang itu? Gimana Pak? Ke 5 mahasiswa PKL itu belum? Sudah diuji Pak, tapi kemarin masih pakai yang di lokal aja Pak. Ini lokal atau bukan? Ini yang dari server mereka, yang udah di server. Servernya masih pakai IP ini? Iya Pak, benar. Kalpos? Server internal mereka Pak. Mereka cuma ngasih IP address sama portnya. Atau portnya aja ya? Iya Pak. Nggak bisa diapa-apain ya? Iya Pak, gimana? Tapi kalau kamu sebagai admin bisa? Kayaknya udah diganti. Jadi kamu nggak ada super adminnya nih? Sepertinya nggak ada Pak. Saya buat 3 aktor doang Pak. Nah, secara sistem kan bisa dibuat. Jadi adminnya itu admin, tapi saya yang lebih berkuasa. Nggak bisa. Belum ada sih. Ini di mana yang mau saya ujinya? Misalnya saya ini kan mana? Sebagai user aja. User biasa bisa daftar sendiri. Oh, daftar sendiri ini kan hanya sistem monitoring aja kan Pak sama manajemen. Jadi kalau untuk pendaftaran dia nggak ada Pak. Jadi kalau misalnya pesertanya misalnya diterima, nanti admin yang membuatkan akun itu Pak. Kemudian nanti Semuanya di admin ya. iya Pak, benar Pak. Jadi kalau mendaftarnya tidak bisa daftar sendiri. Peserta magang enggak Pak. Pembimbing. Jadi ini lebih ke pengelolaan Bapedanya ya, tidak termasuk sistem pendaftaran mahasiswa magang. Oh enggak Pak, ini Tidak masuk ya? Iya Pak. Coba dibuka masing-masing menu lah. Ah. Serta dari sini. Itu kan ada tuh aksinya. Ya ini ada aksi. Tapi Itu ini sebagai apa itu? ini yang di lokal masih Pak. Yang ini yang sudah diimplementasikan saya nggak ada aksesnya Pak. Oke, yang lokal aja lah berarti. Iya, yang lokal nggak bisa. Coba kamu lakukan semua aktivitas yang bisa dikerjakan. Jadi misalnya ada peserta yang diterima, kemudian admin membuatkannya akun pada menu ini. Ini untuk
penambahan akun peserta ya Pak. Itu aja. Iya Pak. Terus bisa edit sama lihat gitu. Di sini kamu nggak pakai seperti sama apa segala macam, tidak? Oh pakai Pak. Ini. Pakai. Iya. Paragon Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Ya sebenarnya ada beberapa poin yang saya ingin tegaskan itu, tapi apa namanya, secara sistem sudah saya agak bagus, cuma barangkali mungkin kau pakai balsamik ya, Balsamic iya Pak untuk desain awalnya. desain awalnya Iya untuk Balsamic. wireframe aja. Iya benar Pak. Tapi kalau untuk UI, pembuatan UI nya enggak sama Tidak. sekali. Tidak. Jadi UI nya kayak gini aja ya, dashboard. Iya. Nggak ingin dibuat lebih gimana gitu. Gimana Pak? Ya, tidak ada masukan dari pihak berbedanya. Itu UI nya gimana? Tidak ada. Mereka kemarin cukup. Cukup gitu aja ya. Iya. Mungkin mereka cukup puas lah gitu ya. Iya benar Pak. Ya, saya mungkin lebih ke situ aja, mungkin menurut saya kurang ya. Kalaupun bagi mereka cukup. Ya, memang kamu nggak ada sampai ke sana ya. Iya benar Pak. Artinya ya, yang perlu kamu kembangkan selanjutnya mungkin itu ya, bagaimana UI-nya bisa lebih up to date gitu, sesuai dengan para kekinian ya, simple gitu ya, tapi menarik ya, sehingga nanti kalau ibarat digunakan di handphone ya kan bisa dipakai handphone kan, Bisa. cuma mungkin butuh di sum-sumnya, Iya. nggak bisa kayak PWA gitu dia menyesuaikan gitu. Untuk dibandingkan. Menu itu jadi lebih ya, tidak kecil gitu, bisa otomatis menyesuaikan layar. Yang ini sudah Pak. Bisa. Turun saya. Sistem kamu ini sistem terbuka apa tertutup ini? Tertutup Pak, maksudnya di lingkungan Bapenda saja. Tertutup di situ aja. Iya. Artinya kalau saya dapat IP dan segala macam itu sebagai apanya cuma viewer aja. Iya Pak. Oke. Ya mungkin itu poin utama saya, karena Mr. Marcus yang ke Pak Dwi ya. Gimana Pak Dwi? Lanjut. Saya serahkan ke Pak Dwi dulu. Oke. Terima kasih. Saudara M. Hafiz. Itu. Ya, tadi lah ya cerita indahnya dari Pak Hafiz hingga sampai ke Pak Sarul, ya kan? Ini sudah coba programnya Sudah Pak, tapi yang di lokal saja. yang di lokal. Iya. Ya memang bisa online. Maksudnya saya sudah implementasikan ke Bapenda. Ah, oh, yang di sini udah dilihat tadi. Udah. Sudah. Udah. Apa yang akan diperbaiki? Kalau sistem tadi menurut Pak Syahrul sih desainnya ya Pak. Taruh ini. Oke. Jadi dari Pak siapa tadi ada perbaikan dari Pak Torkis. Pak Torkis di penulisan Pak. Penulisannya Iya. kan, penulisan. Ya, mungkin dari perbaikan keduanya itu nanti akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Ya kan? Nah, kemarin Bapak
Jurnal. Iya Pak, ada Pak. Gimana? Prosesnya itu sudah saya submit Pak. Kan sudah saya kasih tahu ke Bapak juga kemarin Pak. Terus? Terus Sampai di mana? udah dapat balasan juga Pak. Cuman karena kan saya tidak fast track, kemudian saya juga ambil yang di UTC kan Pak. Nah itu tuh mungkin di September kalau tidak salah saya Pak, baru bisa di Apa? Coba buka apa balasannya? Kalau aja berarti belum datang. Walau belum Pak, soalnya Belum bisa diambil doanya. belum Pak. Paksa. Ada perbaikan yang mintanya. Belum Pak, di review pun bahkan belum Pak. Soalnya memang berdasarkan surat balasannya itu Sinta berapa? Sinta 3 Pak, ini Pak. Bentar Pak, saya beri HP dulu ya. Saya lupa password.